Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Amalia, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 22. Saya dari SMA Perguruan Rakyat 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi pada wanita. Siklus menstruasi adalah suatu proses perubahan pada organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Selama proses menstruasi, terjadi perubahan pada endometrium, di mana endometrium yang kaya akan pembuluh darah akan mulai menebal. Jadi, di dalam sistem reproduksi wanita, ada yang namanya ovarium atau biasa disebut dengan induk telur yang akan mempersiapkan sel telur untuk proses pembuahan. Setelah sel telur dibuat, sel telur tersebut akan berjalan menuju tuba Fallopi, dan di situ akan menunggu sel sperma yang akan datang untuk membuahi sel telur tersebut. Dan jika terjadi pembuahan, maka akan menjadi zigot yang nantinya akan menjadi janin dan bayi. Lalu apa yang terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma? Akhirnya sel telur tersebut akan berjalan menuju rahim atau endometrium, dan akan terjadi peluruhan karena tidak dibuahi. Jadi, endometrium tersebut dan sel telur akan keluar melalui vagina dan terjadi pendarahan kepada wanita yang disebut menstruasi. Proses menstruasi pada wanita biasanya berlangsung selama 2-7 hari. Dan darah yang keluar biasanya sekitar 30-80 cc per hari. Hormon yang mempengaruhi pada siklus menstruasi ada 4, yaitu estrogen, progesteron, FSH, dan LH. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama, fase mens atau pendarahan. Yang kedua, fase folikuler. Yang ketiga, fase ovulasi. Yang keempat, fase luteal. Kita akan membahas masing-masing dari fase-fase tersebut. Yang pertama adalah fase mens atau pendarahan. Fase mens atau pendarahan ini biasanya terjadi pada 2-7 hari. Biasanya gejala yang dialami karena menstruasi adalah rasa sakit di perut. Biasanya itu dirasakan pada hari pertama saat menstruasi. Sakit perut pada hari pertama menstruasi disebabkan karena dinding rahim harus berkontraksi untuk mengeluarkan darah dari endometrium yang telah luruh dan sel telur yang tidak dibuahi tadi. Apa yang akan terjadi pada masa-masa tersebut? Para wanita akan merasa sakit perut karena dinding rahim berkontraksi. Kemudian, kebanyakan para wanita juga mengalami gangguan bete, bad mood, suka marah, emosi tidak terkontrol, dan kadang menjadi malas ngapa-ngapain. Hal ini juga bisa terjadi karena penurunan kadar estrogen. Jadi penurunan kadar estrogen tadi dapat menyebabkan para wanita menjadi bad mood, kesel, marah-marah, gangguan pada emosi, dan sebagainya. Kita lanjut ke fase yang kedua, yaitu fase folikuler. Di mana pada fase kedua ini, kelenjar pituari pada otak Anda akan menstimulasi atau menghasilkan hormon FSH, di mana akan mengakibatkan terjadinya pembentukan. Jadi, ovarium akan membentuk sel telur atau ovum. Pada fase ini juga terjadi peningkatan estrogen, akhirnya para wanita menjadi kembali ceria. Peningkatan kadar estrogen ini terjadi secara perlahan, jadi prosesnya selama kurang lebih 13 hari. Kita masuk ke fase yang selanjutnya, yaitu fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-13 dan hari ke-14 pada siklus menstruasi. Jadi, pada fase ini ovarium akan membentuk sel telur dan sel telur tersebut akan masuk ke tuba Fallopi. Pada fase ini pula terjadi pelonjakan estrogen. Kalau estrogen sudah naik, para wanita akan mencapai puncak-puncaknya kebahagiaannya. Dia akan menjadi bahagia, senang, happy, percaya diri, dan sebagainya.
Lalu kita lanjut ke fase yang terakhir, fase yang keempat, yaitu fase luteal. Fase luteal ini terjadi pada hari ke-15 dan hari ke-28 pada siklus menstruasi. Pada fase ini kadar estrogen mulai menurun, tetapi kadar progesteron mulai meningkat. Dan akhirnya terjadi penebalan pada dinding endometrium untuk mempersiapkan kehamilan. Pada fase ini, kita tinggal menunggu apakah sel telur tersebut akan dibuahi atau tidak. Jika tidak terjadi proses pembuahan, maka ovarium akan memberhentikan secara perlahan kadar estrogen di dalam sana. Biasanya para wanita akan mulai menjadi galau, stres, mudah marah, tidak percaya diri, dan sebagainya. Kemudian di sisi lain juga pada fase ini, para wanita akan mulai timbul jerawat-jerawat di wajahnya. Selain itu, para wanita juga menjadi suka makan makanan yang tinggi akan karbohidratnya. Maka dari itu biasanya para wanita menjadi gagal diet pada saat fase ini. Fase luteal ini berlangsung sampai hari ke-28. Jika tidak terjadi pembuahan, maka akan kembali lagi ke fase menstruasi. Jadi begitu teruslah siklus 1 bulan sekali. Lalu, apakah siklus menstruasi ini selalu 28 hari? Rata-rata memang 28 hari, tapi tidak selalu 28 hari. Siklus menstruasi yang normal adalah 21 sampai 35 hari. Dan dikatakan tidak normal jika terlambat, seperti sebelum 21 hari atau lebih dari 35 hari. Dan itu terjadi jika 3 bulan berturut-turut. Jika terjadinya hanya sebulan, mungkin itu akibat stres atau kecapean biasanya. Tetapi jika terjadi 3 bulan berturut-turut, segeralah periksa ke dokter untuk mengecek kenormalan siklus menstruasi. Sekian penjelasan mengenai siklus menstruasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.